Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kita kembali di renungan pagi Kristen hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kiranya kasih Kristus, pertolongan dan perlindungannya yang selalu nyata memberkati melindungi setiap para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 23 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Palestina berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Nah Bapak Ibu, dari mana kita harus memulai ketaatan dan kesetiaan? Dari mana kita harus memulai ketaatan dan kesetiaan? Taat dan setia selalu berjalan beriringan. Taat tanpa kesetiaan tidak ada gunanya. Di dunia apa saja, ketaatan dan kesetiaan sangat penting. Mulai dari bangku sekolah, seorang murid yang tidak taat atau setia pasti tidak akan naik kelas. Di dunia perkantoran, seorang bawahan yang tidak taat atau tidak setia kepada atasannya pasti tidak akan mendapat promosi. Di dunia militer, lebih parah lagi akibatnya. Seorang serdadu yang tidak taat atau tidak setia kepada komandannya akan sulit naik pangkat, malah mungkin akan dipindah ke lokasi terpencil. Ketaatan dan kesetiaan harus dimulai dari perkara yang kecil. Kita tidak mungkin bisa taat dan setia kepada perkara besar jika perkara yang sederhana saja tidak mau. Ketaatan dan kesetiaan mesti dilatih dari bawah, dari perkara kecil, dari yang sederhana. Ketaatan dan kesetiaan mesti ditumbuhkan secara dini. Jika sudah besar, kadang sudah menjadi terlambat. Ketaatan dan kesetiaan membuat kita tumbuh menjadi orang yang rendah hati. Sebaliknya, ketidaktaatan, ketidaksetiaan akan membentuk kita menjadi orang yang sombong, angkuh, arogan, maunya menang sendiri. Belajar dari seorang yang bernama Sama. Sama adalah anak Age, orang Harari. Nah, dia diangkat oleh Raja Daud menjadi perwira tinggi. Sekarang ini dikenal dengan sebutan jenderal mungkin. Ketaatan dan kesetiaannya memikat hati Daud. Ketaatan dan kesetiaannya membuat Raja Daud mempromosikannya menjadi seorang jenderal. Hanya dari soal kecil, Sama seperti mempertunjukkan ketaatannya dan kesetiaannya kepada raja. Nah, Sama ini nama orang ya Bapak Ibu ya. Pada saat ia menjaga dan mempertahankan sebidang kebun yang penuh dengan tanaman kacang merah, sebenarnya bagi Raja Daud nilai kebun itu tidak ada harganya. Tetapi bukan di situ masalahnya. Kesetiaan Sama yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kebun itu dari tangan serdadu Filistin. Itu yang dinilai oleh Raja Daud. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu?
Bagaimana dengan Bapak Ibu para pendengar? Ketaatan dan kesetiaan di zaman materialistis sekarang ini merupakan barang langka. Benar ya Bapak Ibu ya? Sangat sulit didapat, sekalipun di dunia orang Kristen. Ketaatan dan kesetiaan hanya ada di gedung gereja, di dalam ibadah, dalam rapat-rapat pelayanan dan rapat-rapat organisasi yang memakai bungkus Kristen. Di dunia nyata sulit memperolehnya. Kisah seorang sopir di sebuah kantor kiranya menjadi perenungan kita mengakhiri renungan firman Tuhan ini. Sang sopir kerja di sebuah kantor. Tugasnya membawa sang direktur yang dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Karena di luar biasa taat dan setianya datang, tidak pernah terlambat dan pulang tidak pernah mengeluh, apalagi menuntut atau kompensasi, membuat sang direktur jatuh belas kasihan. Suatu hari ia dipanggil bosnya dan dipromosikan menjadi manajer. Mulai keesokan harinya ia memakai baju dan berdasi, datang paling pagi dan pulang paling akhir setelah kantor mau tutup. Beberapa bulan kemudian beredar isu bahwa manajer yang dulunya sopir mengambil kertas fotokopi dalam jumlah yang banyak ke dalam tas yang dibawanya setiap hari. Berita ini akhirnya sampai juga ke telinga sang bos yang mempromosikannya. Nah Bapak Ibu, secara diam-diam suatu hari direktur tersebut datang secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi begitu ke kantor lebih awal. Ia mengintip manajer itu, ingin mengetahui apa yang dilakukannya di pagi yang masih sepi itu. Manajer mengganti bajunya yang berdasi dengan baju seragam sopir. Sang direktur mengetuk pintu ruang manajer tersebut. Ia heran mengapa manajer yang sudah diangkatnya menjadi manajer mengenakan seragam sopir. Apa maksudmu dengan memakai seragam sopir ini? Bukankah kamu sekarang sudah menjadi manajer? Ungkap sang direktur sambil menunduk malu. Supir yang kini sudah menjadi manajer itu menjawab, "Saya selalu membawa baju seragam sopir ini untuk mengingatkan saya bahwa dulu saya adalah seorang sopir. Hanya dengan ketaatan dan kesetiaan, modal saya satu-satunya, maka Bapak telah mengangkat saya menjadi manajer. Saya tidak boleh lupa diri. Makanya sebelum jam kantor saya selalu memakai seragam sopir ini, sehingga saya diingatkan untuk tetap menjaga ketaatan dan kesetiaan saya." Direktur tersebut menatap mantan supirnya dengan penuh kebanggaan. Nah, sebelum meninggalkan ruangan, sang manajer direktur berkata, "Rupanya banyak karyawan yang salah menduga. Kamu membawa tas besar ini dikira mereka kamu mengambil kertas-kertas fotokopi untuk dijual kembali. Karena kamu pulang selalu setelah kantor sepi. Saya bangga dengan ketaatan dan kesetiaanmu." Nah, ketaatan dan kesetiaan selalu berbuah manis di ujung perjalanan hidup kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan pagi singkat hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat dan salam hebat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau Tuhan yang menerjemahkan itu lebih dalam di dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan seluruh para pendengar yang sebentar melaksanakan aktivitas masing-masing.
Biarlah campur tangan-Mu Tuhan yang menuntun mereka hingga menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun mereka berada. Lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Pagari Tuhan dengan malaikat-Mu. Sanak keluarga mereka dimanapun berada Tuhan. Kepagari, tutup bungkus dengan malaikat surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.